Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action koplak India Selatan lagi yuk. Film yang berjudul Takar keluaran tahun 2023 ini mengisahkan tentang cewek rebel anak konglomerat yang diculik oleh penculik kere tapi tampan. Tanpa sadar, mereka malah saling jatuh cinta dan malah berpetualangan bersama. Nah, mau tau nggak keseruan film ini? Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan sebuah gedung yang baru aja dibangun di kota Chennai. Di atas sana ada mas-mas yang bernama Guns yang lagi mewek dengan muka babak belur. Niatnya sih dia mau bundir di sana. Lah kok malah menculut. Seperti biasa, kita flashback dulu beberapa bulan sebelumnya yuk. Kenapa itu mas-mas mau bundir? Alkisah di sebuah desa pedalaman Chennai diperlihatkan mas-mas keren yang naik motor. Ini motor engkel ternyata, motor legend. Ternyata dia pengen potong rambut. Intinya sih dia pengen potong rambut kayak di HP itu. Sialnya, ini orang malah pulas pas dicukur. Alhasil yang dikepras malah kumisnya, bukan jenggotnya. Jelas saja lah, Guns langsung marah besar. Mau keren malah mukanya jadi culun. Bapak tua di sana pun belain tukang cukur. Mas, kalau mau potong yang keren, potong sana di salon yang mahal. Potong murah aja pengen keren. Makanya mas, kalau mau cukur ke Asgar aja, jaminan mutu. Nggak lama kemudian, pas Gun menjemput adiknya si Devi, dia jadi bahan ketawaan teman-temannya si Devi. Nggak cuman itu, pas di rumah emaknya Gun juga kaget parah melihat jenggot anaknya yang nyempil kayak gitu. Kakek tetangga juga kaget pas lihat akar giginya si Guns. Nah pas mau mandi, Guns gak jadi buka celana karena tuh kamar mandi bukaan dan reot. Malam harinya diperlihatkan bila si Guns ngelamun. Ternyata Guns ini lagi mikir kenapa keluarganya miskin bener. Dia itu juga pengen jadi orang kaya. Tapi emaknya bilang, oh ndak mungkin dong keluarga kita udah keturunan miskin kok. Ini leher kalau dibelah ya, keluar darahnya tuh pasti bilang miskin. Mendengar itu, Guns pun jadi malah ngamuk. Dia pun berjanji akan memutus darah miskin keluarga mereka. Beberapa hari kemudian, Guns pun merantau ke kota untuk mengubah nasib. Dia pun langsung berubah jadi inspektur polisi. Figuran. Tapi karena ini orang kaku bener pas disuruh jadi figuran, sutradara pun langsung mencat tuh Guns dan bilang, ini orang miskin dari mana sih? Usir aja sana. Setelah itu, Guns pun kerja di bar, tapi karena salah ngasih pesanan, dia pun kembali dihina miskin. Ya udah deh, Guns pun malah ribut sama preman lokal. Niat hati pengen jadi orang kaya, tapi setiap kerjaan yang dia lakukan pasti ambyar. Beberapa hari kemudian, Guns sudah bisa mewujudkan impiannya, pakai jas bagus dan pakai mobil Mercy terbaru. Sopir, iya, dia cuma sopir taksi premium kok. Nah, di lain tempat, diperlihatkan penyiar radio yang nyerocos terus sampai napasnya habis. Orang itu adalah Ladu Singh, sahabatnya si Guns. Nah di luar, dia udah dijemput sama si Guns. Karena bosan mau ngapain di dalam mobil, Ladu pun ngajak Guns buat mabok bareng. Tapi Guns mah ogah dan nyuekin si Ladu. Karena Ladu tuh nyerocos terus, si Guns ini malah lewat jalan pintas. Namun pas lewat jalan itu, Ladu pun langsung delesap ketakutan. Ternyata jalan itu merupakan jalan paling berbahaya di Chennai. Semua penjahat tumplek-plek di jalan itu. Untungnya siap, mereka berhasil keluar dengan selamat. Keesokan harinya diperlihatkan bila si Guns mencuci mobilnya. Habis itu dia pun langsung datang ke kantor taksinya. Kok engkoh Cina yang pada keluar? Ternyata engkoh itu adalah petugas inspeksi mobil. Setelah itu sambil kebalik, mereka pun melaporkan kondisi mobil sama juragan taksi. Ini kenapa harus kebalik sih? Ambulah. Pokoknya keseharian Guns itu ya kayak gitu itu sebelum bekerja. Nah pas lagi mangkal di jalan dan pengen udut, tiba-tiba ada cewek semeledut yang nyosor minta api. Ada gitu ya cewek cantik tiba-tiba nyosor gitu. Melihat cewek pulan itu, Guns pun langsung terkesima. Kok gak keluar asapnya? Alah belum dinyalain toh. Di lain tempat diperlihatkan ada cewek manis yang diculik oleh mafia yang bernama Raj. Nggak pakai lama, dia pun ngeluarin 2 telepon. Abis itu dia langsung menelpon bos germo Eropa di Albania yang bernama Patrick. Dia pun nawarin tuh cewek dengan harga 3 juta rupiah. Sebelum itu, Raj pun langsung menelpon babe itu cewek. Intinya sih, Patrick dan babe itu cewek disuruh saling tawar-tawaran uang tebusan. Singkat ceritanya, dari 3 juta rupiah, akhirnya babe itu cewek menang lelang dengan uang tebusan 10 juta rupiah. Kembali lagi ke Guns. Di saat dia lagi mau makan, dia ditelepon oleh si Devi. Devi bilang kalau dia tuh lulus akper. Tapi dia bingung karena uang masuknya lumayan banyak. Devi pun meminta kakaknya menyediakan uang masuk ke akper itu. Sebagai kakak yang baik, Guns pun mengiyakan permintaan adiknya itu. Tapi belum juga sempat ngemplok, Guns sudah dapat orderan taksi lagi. Ternyata yang order itu adalah anak buah dari Raj yang bernama Tola dan Tili. Mobil mereka itu mogok pas mau mengambil uang tebusan tuh cewek. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah tuh cewek. Tapi pas si Guns nunggu, terdengar suara tembakan. Habis itu, Tola Tili pun kelihatan panik dan kabur.
Nah di sini Tolatili meminta Guns untuk tancap gas, tapi Guns yang bingung cuman hula-hula. Karena udah panik, Tola pun bilang kalau Guns berhasil membawa mereka kabur, dia akan mengasih uang yang banyak. Mengingat semua penghinaan yang dia alami, Guns pun setuju dan meminta separuh uang di tas itu. Habis itu langsung dia kejar-kejaran keren. Kelihatannya sih cupu, ternyata si Guns ini jago juga nyupirnya. Udah kayak Michael Jordan, Michael Schumacher maksudnya. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran gak ngotak, mereka pun berhasil lolos dari polisi dan bersembunyi di pabrik batu split. Tapi pas si Guns pengen minta jatahnya, dia langsung diserang sama si Tolatili. Apes, udah mobil rusak, badan bonyok, gak dapet duit lagi. Sore harinya diperlihatkan si Guns yang lagi nyuci mobil didatengin sama si Ladu. Ladu ngetawain si Guns yang ngebet bener jadi orang kaya, tapi caranya malah bikin dia jadi amsyong. Abis itu Guns pun langsung laporan ke bosnya. Tapi setelah inspeksi mobil, ada penyok kecil di mobilnya. Koh Aliong jelas saja nggak terima. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyayat si Guns. Koh Aliong pun bilang, walaupun cuma segores, tapi terasa sakit kan? Karena hal itulah gaji kamu akan aku potong buat dempul dan ngecat mobil taksinya. Jelas aja si Guns pun kesal bener. Tapi dia nggak bisa berbuat banyak karena dia tuh miskin parah. Di lain tempat diperlihatkan ada mas-mas yang turun pakai Rubicon. Jeng-jeng, mas-mas muka gorila ini dengan songongnya nanya, siapa yang namanya Ras di sini? Tapi koplaknya, walaupun dia udah teriak-teriak, nggak ada tuh yang memperdulikan dia. Iyalah dicuekin, cok, tak laporin bapakku lo ya. Psst, bentar, bentar sini. Muka lu nggak kayak mafia, lu pasti bukan Ras. Nah, nggak lama kemudian, Ras pun dikasih tahu kalau tuh mas-mas muka kodok bernama Don Max, anak dari Bombay Rajan, mafia terkenal di Mumbai dan guru dari Siraj. Diceritakan kalau Max itu hidupnya hedon bener. Kesehariannya cuma dihabisin buat foya-foya sama cewek-cewek bule, main game, ngabisin duit babenya, pokoknya hedon dah. Sampai suatu hari, pas lagi Ajijong, ada yang memberondong peluru. Alah kadal, kok mirip ya? Ternyata itu adalah Don Bombay, ayah dari Don Max. Bombay yang udah enak sama tingkah laku anaknya, pengen Max belajar jadi mafia yang sesungguhnya. Karena hal itulah, Max pun disuruh magang sama Raj di Chennai, karena Raj adalah murid kesayangan Bombay. Itulah kenapa Max nyasar sampai di tempatnya si Raj. Di lain tempat diperlihatkan cewek yang sebelumnya itu yang belahannya, kok malah belahan. Aduh, fokus. Kancot deh. Diperlihatkan bila Mbak Lucy ini mengembalikan cincin pertunangannya. Lucy bilang dia nggak bisa menikah dengan Sri Vasan karena emang nggak ada cinta di antara mereka. Sri Vasan jelas saja nggak terimalah karena udah perjanjian dengan babenya si Lucy kalau tender mereka gol, Lucy akan kawin sama dia. Namun Lucy tetap aja ogah. Goblok, cewek ditonjok dong. Oh, om bapuk. Nah di luar Lucy pun langsung mesen taksi. Kok ada yang bergetar-getar? Bentar om, fokus bentar. Aduh, itu Nutrijel atau cincau ya dalamnya ya? Melihat Lucy, Guns pun langsung ngaceng. Maksud om langsung tercengangan ya itu. Bahkan sepanjang jalan, Guns selalu ngeliatin belahannya si Mbak Lucy ini mulu. Nah, karena si Guns itu nyetel lagu yang lemes bener, tiba-tiba ini cewek langsung nyosor buat ganti lagu. Si Guns ini langsung jadi tambah nganun lah. Bangke, om kira ini nih cewek lempeng, ternyata otaknya somplak juga. Malah jingkrakan ya, langsung kutel ganti lah itu Nutrijel. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumahnya si Lucy. Di sini Lucy pun ngasih uang tips yang lumayan gede buat si Guns. Ternyata Lucy itu merupakan anak konglomerat yang rumahnya aja dijaga sama polisi. Nah, keesokan harinya diperlihatkan si Lucy yang belenting bangun bobo. Itu Kutang sama Kancu juga bertebaran di sana ya. Dalah. Nah di luar, babinya si Lucy pun ditelepon sama Sri Vasan. Intinya sih dia nggak mau tahu, pokoknya dia kudu kimpoy sama si Lucy, kalau nggak perjanjian batal. Sedangkan si Lucy malah lagi asik ngelinting cimeng. Nggak lama Valdi pun nanya, kenapa si Lucy minta putus sama si Sri. Lucy pun bilang, dia itu nggak mau nikah karena dia nggak cinta sama si Sri. Namun Valdi nggak mau tahu, pokoknya 2 minggu lagi Lucy harus nikah sama si Sri. Dasar botak, mending gua kiting aja. Siang harinya diperlihatkan si Lucy lagi jalan-jalan sambil berbelanja. Tapi tanpa dia sadari, ternyata dia lagi dipantau oleh Tolatili. Nah di saat yang bersamaan, Guns pun melihat si Lucy. Karena udah jatuh cinta sama belahannya si Lucy, Guns pun langsung mengikuti si Lucy. Mundur pun dijabanin dah. Sialnya pas si Tolatili mau menculik si Lucy, mobil mereka pun malah menabrak mobilnya si Guns, sehingga tuh mobil pun muter-muter goblok. Karena kejadian itu, Guns pun langsung diseret ke depan Koh Aliong. Pantesan dari tadi kameranya kebalik, ini apek-apek jungkir balik toh.
Intinya sih, Koh Aliang pun gak terima karena mobilnya ringsek. Dia pun langsung mengambil martil kapak dan gebukin Gun sampai boncrot-moncrot. Setelah menghajar Guns, Koh Aliang pun menyodorkan surat perjanjian yang isinya Guns harus bekerja tanpa dibayar selama 7 tahun untuk mengganti kerusakan mobilnya. Kalau Guns nggak mau, maka adiknya akan diambil dan dijadiin budak. Ya udah deh, karena nggak punya pilihan lain, Guns pun tanda tangan. Karena hal itulah, si Guns pun berniat bundir di awal film. Karena dengkulnya udah kemeropyok, dia pun malah jatuh ke belakang. Masih hidup deh dia. Malam harinya, Ladu yang khawatir langsung datang ke kos-kosannya si Gan. Namun ini orang emang gegares banget. Dia pun langsung ngembat Chongyang di gelas. Melihat itu, Guns pun langsung ngoplos lagi tuh Chongyang. Tapi kok dikasih racun tikus? Kambing! Berarti ini yang aneh minum juga ada racunnya. Oh, Belkedes punya teman kok bangke. Kenapa nggak bilang-bilang toh Bambang? Mana susah lagi dimuntahin ini. Setelah Ladu hoe, Guns pun bilang kalau dia tuh lagi ambyar. Dia nggak berani mati sendirian. Temenin mati dong. Matamu gue mati kok minta ditemenin. Karena udah nggak kuat menahan semuanya dan bingung gimana cara mati yang enak, si Guns pun minta dianterin ke suatu tempat buat healing-healing tai kucing. Bangkainya, tuh tempat adalah jalan kematian. Guns yang nggak berani bundir sendirian, malah pengen dibunuh sama penjahat-penjahat di sana. Jelas saja si Ladu langsung kabur lah. Bodoh lah punya teman somplak kayak gitu. Singkat cerita, Guns pun datang ke markasnya si Ras. Dengan tengilnya, dia pun menantang mas-mas serem di sana. Ya udah deh, dia pun langsung digebukin rame-rame. Tapi pas digebukin itu, Guns melihat ada si Tola di sana. Merasa pernah ditipu sama si Tola Tili, Guns pun langsung menghajar Tola hingga pingsan. Kok keren, kok bisa gelut nih orang ya? Somplaknya setelah menghajar si Tola, dia pun kembali ke tempat tadi. Sok atuh, gebukin lagi. Jelas aja lah preman di sana langsung pada kicep-kicep. Ya, kalau pada nggak mau ngebukin aku, biar aneh plong, kalian yang aku gebukin ya. Singkat kata nih ya, Guns pun langsung ngamuk habis-habisan di markas penjahat itu. Nah ini nih gelut yang keren, nggak kayak biasanya gelutnya nggak kotak. Pis, damai. Melihat Max yang mukanya demek, si Guns ini nggak jadi ngebukin si Max dan disuruh pergi. Setelah selesai, dia pun langsung ngembat mobil Mercy jadul milik si Raj dan pergi dari sana. Keesokan paginya, Guns pun bingung dia mau kemana dan ngapain. Tapi alangkah kagetnya dia ketika dia mendengar suara dari bagasi. Dan ternyata di dalam bagasi ada si Lucy yang udah diikat-ikat. Nah di markasnya si Raj, dia marah banget karena markasnya diobrak-abrik kayak gitu. Kambingnya lagi, Max pun bilang kalau mobil kesayangan si Raj yang ada Lucy-nya juga ikutan disikat. Ya tambah ngamuk lah dia. Tapi pas lagi ngebukin anak buahnya, Don Max yang sok yasin pun bilang, ini semua salah paman, kenapa ini markas kuno banget, coba dikasih keamanan modern. Kayak HP aneh nih loh ya, pakai face detection. Jadi orang yang mau masuk harus pakai face detection ini. Kambing, dijotos sampai moncrot dong itu gorila. Nah sekarang coba kamu buka HP-mu itu pakai mukamu. Lah kok jadi mukamu nyok? Nggak lama kemudian, si Ras pun menelpon si Valdi. Di sana Valdi pun kelihatan panik bener. Itu berarti si Lucy nggak diselamatkan oleh keluarganya, tapi orang lain menculik Lucy dari si Raj. Intinya sih, si Raj mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari si Lucy dan penculik itu. Oh, baru kali ini Om lihat penculik-keculikan. Di lain tempat diperlihatkan belah si Lucy yang kelihatannya masih shock. Oh, Om kirain kenapa? Jebulannya lapar mbak Walah mbak, makannya pelan-pelan, nanti keselak loh ya. Nah karena nggak punya urusan sama si Lucy, Guns pun berniat mengantarkan pulang si Lucy. Dan dia akan kembali berkelana mencari kitab suci. Namun si Lucy ogah pulang. Dia pengen jalan-jalan bareng si Guns aja daripada dikawanin sama si Srivasa. Tapi gimana ya, buat beli makan si Lucy aja Guns itu mengkis-mengkis, apalagi kalau ini cewek tajir ikut sama dia. Karena mereka sama-sama kirim mencicil, Lucy pun bilang, kau bisa menjual kalungku ini. Mas modus. Aduh, bisa aja nih saringan tahu ya. Di lain tempat diperlihatkan anak buahnya Koh Aliang mendatangi kos-kosannya si Guns. Dia tak ada, dia ada lari. Saya anggap di budan adik. Bentar nih, Om nggak salah denger nih, ulangin. Dia tak ada, dia ada lari. Saya anggap di budan adik. Oh alah, apek-apek Malaysia ternyata. Kembali lagi ke pasangan koplak. Diperlihatkan bila si Guns sudah menjual kalung dan membeli semua keperluannya si Lassie. Nah sebelum cabut, Lucy pun mengusulkan sesuatu agar si Guns ini mau mengajak dia main-main dulu. Lucy pun bilang akan membuat si Guns ini jadi kaya raya. Ajak aku keliling India sampai aku bosan. Kalau aku udah bosan, balikin aku ke babeku. Nanti aku bilang kalau aku diculik, jadi uang tebusannya bisa buat kamu.
Win-win solution kan? Mendengar itu, Gans pun setuju. Kapan lagi jalan-jalan sama mbak-mbak pulen terus dibayar, ya kan? Nah, di jalan, Lucy pun kembali nanya, kenapa barang-barang yang dibeli semua barang buat dirinya? Kenapa si Gans ini nggak beli baju atau apalah? Gans pun bilang kalau orang miskin kayak dia itu udah biasa pakai baju yang sama selama berhari-hari. Karena iba, Lucy pun ngasih satu bajunya buat dipakai Gans. Kok bajunya teng terawang? Goblok, bener kan perasaan om gak enak? Itu baju bobo, mana dipakai lagi sama ini orang? Oh alah, somplak. Di atas mobil, mereka pun mabok bareng dan saling curhat. Lucy pun menceritakan kalau dia itu mau dikawinin sama bando tua pilihan babenya. Makanya mending dia kabur sekalian. Karena Gans ketawa, ya udah si Gans ini pun langsung didandanin. Glosor, aduh pupuku kelihatan. Nah di sini Gans pun nanya, kenapa si Lucy itu nggak mau menikah? Lucy pun bilang kalau dia itu feminis, dia itu benci cowok dan semua cowok itu sama aja, bangke. Di sini Gans pun bilang, aku akan merubah persepsimu tentang cowok. Pokoknya, kok malah pada au toy. Nah di tempat lain diperlihatkan rombongan mafia somplak. Pada saat lagi tegang-tegangnya itu, si Max ini malah jabut headset preman serem. Yang kambingnya, dia lagi nonton bokep dong. Yang lebih kambingnya lagi, mereka malah nonton Miyabi bareng-bareng. Jelas aja si Ras langsung ngamuk lah sama nih anak King Kong. Dasar paman, nggak tahu anak muda aja, mending nyanyi. Aduh, ini gimana cara ngebunuh anak King Kong ini ya? Singkat cerita, para preman ini pun nanya ke petugas tol, apakah mereka pernah melihat mobil hijau ini. Tapi ada salah satu petugas tol bilang, ini mobil warna merah pak. Ini orang matanya yang jereng atau gue yang buta warna ya? Karena hal itulah, Ras pun nanya ke anak buahnya, ini warnanya apa? Hijau bos, hijau, merah. Lelah. Kembali lagi ke pasangan somplak, diperlihatkan bila mereka datang ke pabrik milik si Srivasan. Nggak pakai babi bu, Gans pun langsung menyelonong masuk dan ngecek selfie. Habis itu nonjok si Srivasan, selfie lagi. Intinya sih Gans pengen ngasih lihat calon suaminya si Lucy itu bonyok ditonjok sama dia. Karena kegilaan si Gans itu, Lucy pun jadi girang bener. Joget dulu kayaknya sapi nih. Tapi sialnya pas mau lanjut jalan-jalan, mobil mereka malah ketahuan sama apek-apek Malaysia. Melihat Koh Aliong, Guns yang sekarang udah punya tujuan hidup baru langsung turun dengan PD-nya. Dia pun ngasih surat pengunduran diri ke Koh Aliong. Melihat Guns yang tengil ini, dia pun langsung diserang lah. Tapi tenang, sekarang Guns udah jagoan. Dia pun langsung menghajar anak buah Koh Aliong sampai pada mental-mental. Sialnya, Koh Aliong itu ikutan join mabar pakai pentungan. Si Guns ini pun sempat kesusahan, tapi namanya juga peran utama, Guns pun bisa menang dong. Udah gitu aja. Beberapa saat kemudian diperlihatkan bila si Max melihat mobil hijau di seberang jalan. Karena hal itulah dia pun minta supir putar balik. Tapi udah diudak-udak sampai jauh bener, tuh mobil hijau tetap aja nggak kekejar. Dengan entengnya Max bilang, mungkin aku salah lihat paman. Walah, ini anak kodok, gimana cara buat nurunin ini anak bancat ya? Karena nggak mungkin gebukin anak dari gurunya, Rat pun ngamuk ke anak buahnya. Mau ngemil om? Anak King Kong. Nah, kenapa mobil hijau nggak kekejar? Karena Gans itu mampir ke sebuah bengkel cat. Intinya sih, untuk menghilangkan jejak, dia pengen mengganti catu mobil. Melihat si Lucy dan merasa udah dekat bener, Gans pun menulis kata I love you ke Lucy. Namun ngeheknya, Lucy langsung mengubahnya dengan tulisan I hate you. Gans jelas aja kaget, karena dia itu udah beneran cinta sama si Lucy. Alah gombal, semua cowok sama aja. Paling lu cuman pengen ewek-ewek, abis itu gue ditinggalin kan? Gua itu nggak percaya namanya cinta. Cinta itu cuman mitos. Di sini Gans pun bilang, nggak semua cowok pengen ewek-ewek doang. Kadang-kadang yang pengen mimik cucu. Maksud om, kadang-kadang cinta itu nggak harus ewek-ewek sebelum nikah. Itu maksud om. Aduh, hampir aja. Mendengar itu, Lucy pun hanya ketawa. Dia malah nantangin si Gans. Coba aja, ayo kita ewek-ewek. Buktiin, setelah kita ewek-ewek, apakah pandanganmu tentang cinta akan berubah? Gans pun menerima tantangan itu.
Ya udah deh, gas kuy, langsung ke Indomaret buat nyari condom rasa ayam geprek. Nah, di saat yang bersamaan diperlihatkan rombongan preman aus dan pengen mimi es kelamut. Kebetulannya lagi, Ras melihat mobil Mercy-nya di sana, tapi dia ragu itu mobil warnanya merah atau hijau ya. Teman-teman, itu mobil warnanya apa? Ayo. Merah, merah bos, merah, hijau, kambing. Karena ragu, ya udah deh, mereka pun nggak jadi nyatron itu mobil. Malam harinya diperlihatkan pasangan somplak sampai di losmen plus. Kendal. Singkat katanya, melihat belahan yang diumbar kemana-mana, mereka pun langsung ditanyain sama resepsionis, mau istirahat atau mau menginap. Cipok dulu ini aki-aki bau tanah. Karena dapat cipokan, Gans pun dikasih bonus permen penguat, itulah pokoknya. Habis itu kalian udah pada tahu kan? Udah pada tahu belum nih? Intinya sih mereka itu adu mekanik gitulah. Kalian bayangin aja adegan kucing di atas ini ya. Keesokan harinya diperlihatkan Pak D tukang daun yang melihat mobil Mercy merah. Dia itu paham bener itu mobil milik Siraj, karena si Rajas ini merupakan adik seperguruan Ras di dunia mafia. Tapi sekarang dia udah tobat dan jualan daun. Nggak pakai lama, dia pun langsung menelpon Siraj. Halo kakak, kamu lagi iwik-iwik di hotel ya? Aku lihat mobilmu lo ya di losmen. Jelas aja Siraj langsung nanya dong, di mana tuh mobil? Ras juga minta si Rajas buat ngecek ada cowok atau cewek yang nginap di losmen itu atau enggak. Kalau enggak sih, bocorin tuh ban mobil, biar tuh mobil nggak bisa kabur. Nanti si Rajas akan dikasih uang 4 juta rupiah. Namun Rajas yang udah tobat ini mah ogah. Dia malas ikut-ikutan, dia takut kalau istrinya marah kalau dia jadi mafia lagi. Karena si Rajas nggak mau, Ras dan yang lain pun langsung gas ke lokasi tuh losmen. Bentar paman, gimana kalau kita sarapan dulu? Itu ada nasi uduk kelihatannya enak sih ya. Ya, gimana ya? Ini gorila pun langsung digebukin rame-rame lah di mobil. Nah, di kamar hotel diperlihatkan bila si Lucy kaget pas bangun bubuk karena si Gans malah jadi baik bener sama dia. Begitu juga dengan si Lucy. Entah kenapa dia merasa puas bener efek-efek semalam sama si Gans. Inilah pertama kalinya dia ngerasain nyembur ambulah. Bahkan saking tomar kotopnya si Gans itu, Lucy yang gak percaya cinta sekarang malah jatuh cinta beneran sama si Gans. Hati-hati mbak. Nakal ini lantai ya. Pokoknya ini pasangan jadi pasangan bucin lah. Kampretnya pas mereka cabut dari hotel, rombongan penjahat malah sampai sana. Ya nggak ketangkep lah mereka berdua. Nggak lama kemudian Rajas pun kembali datang. Dia pun bilang keras, Ane dimarahin sama bini Ane ketika dia dengar 4 juta rupiah. Sekarang mana mobilnya kak? Ane mau kempesin tuh bannya. Ini lagi anak King Kong 2 muncul. Nah pas ngebukin si Rajas, Mas Muka Kodok melihat IG-nya di Ciladusing. Karena fotonya bersama si Gans, mereka pun tahu mereka harus mencari si Ladu buat mencari Gans. Ya udah deh, Rajas pun langsung digondol buat memburu si Gans dan si Lucy. Singkat ceritanya, para mafia koplak pun sampai di rumahnya si Ladu. Nggak pakai basa-basi, Ladu pun langsung disekap. Nah, di saat yang bersamaan, dua pasangan bucin lagi asik main layangan di pantai. Ladu pun disuruh ngomong sama si Gans agar si Gans ngasih tahu lokasinya. Tapi bangkainya, karena Guns ini lagi bucin, dia malah langsung menutup teleponnya karena si Lucy kelilipan tai burung. Ulu kasihan kelilipannya. Bikin om pengen aja nih. Aduh, siapa nih pengen jadi pacar om? Om lagi buka lowongan nih. Nah, karena dicuekin, si Ladu pun digebukin habis-habisan dan ditelanjangin. Nah, ini nih, karena kemarin ada yang komen kayak gini, sekarang om kasih yang gendal-gendul tapi cowok. Silahkan menikmati ya kakak-kakak. Melihat sahabatnya digituin, Gans pun jadi kaget. Ras pun bilang, kalau ini Jin Tomang mau selamat, bawa Lucy ke tempat yang udah dijanjikan. Di sini Gans pun jadi bimbang. Dia pun langsung mengajak si Lucy untuk pergi. Nah, di jalan Lucy masih mesem-mesem aja, tanpa tahu kalau dia tuh mau dibarter sama si Ladu. Ketika di tengah jalan, Gans melihat toko mainan. Dia pun berniat membeli sebuah pistol mainan. Gak lupa bawa boneka sapi yang gede bener buat kamuflase. Ngeheknya, si Lucy malah mengira kalau tuh boneka buat dia. Aduh, cocuit banget ini cowok. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah stadion gitu. Nah, di sana Lucy yang belum tahu apa-apa bilang ke Gans kalau dia tuh kalah taruhan. Dia tuh jatuh cinta beneran sama si Gans. Namun pas si Ras dan yang lain muncul, Lucy pun langsung shock. Di sini Gans pun bilang kalau ini satu-satunya jalan menyelamatkan Ladu. Seenggaknya Lucy yang kaya raya akan ditebus oleh ayahnya, sedangkan mereka yang miskin harus berjuang untuk tetap hidup. Di sini Lucy pun benar-benar gak mau pergi dari si Gans. Tapi dengan kejamnya Gans langsung menampar si Lucy. Dia bilang, benar, cinta itu hanyalah mistos. Cinta antara miskin dan kaya hanya ada di dongeng-dongeng. Singkat cerita, setelah Ladu menyeberang, mereka pun langsung diberontak peluru. Ya langsung kabur lah mereka. Namun pas udah agak jauh, Gans pun menyadari
kalau si Lucy itu nggak akan ditebus oleh ayahnya, tapi akan dijual ke Germo Patrick. Ya udah deh, dia pun langsung putar balik dan nyerodok anak buah si Ras kayak banteng merah. Banteng merah kayak familiar. Dah lah, intinya mah gelut. Setelah menghajar semua orang di sana sampai tulung-tulung, Gans pun meminta maaf ke Lucy dan bertanya, kemana kita sekarang, Beb? Dengan datar, Lucy bilang, antarkan aku ke ayahku. Singkat cerita, Lucy pun diantar ke kantornya si Valdi. Nggak tahu apa yang diomongin bapak anak ini, tapi pas keluar, Valdi langsung berterima kasih sama si Gans dan langsung memberikan uang sekepok-kepok. Gans jelas saja bingung. Ternyata Lucy yang sakit hati tadi ditukar sama si Ladu bilang ke babenya kalau dia itu diselamatkan oleh si Gans dan Gans ini minta uang. Gans jelas saja nggak terima dong. Di mana harga dirinya? Harga diri? Oh ya, ini aneh tambahin buat tambah-tambah harga diri. Singkat kata nih ya, mereka pun saling berdebat. Namun Lucy kembali bilang kalau dia itu udah nggak mau berhubungan lagi dengan si Gans. Emang sih ya, pas ewek-ewek sama si Gans itu, dia merasa bahagia bener dan jadi jatuh cinta. Tapi setelah kejadian hari ini, Lucy menyadari kalau semua cowok itu sama aja, bangke, manis kalau ada maunya doang. Mendengar putrinya udah diewek-ewek tralala sama si Gans, Valdi pun jadi panik. Ini semua deh uang sekoper ente bawa. Tapi rahasiakan ini ya, bisa amsyong gua kalau orang-orang tahu putriku udah dibuka segel pabrik. Nah, di sini untuk pertama kalinya, Gans pun merasakan kalau uang itu tidak penting dalam hidupnya. Aduh, nyesek banget. Setelah hari itu, mereka berdua pun ambiar atine bareng-bareng. Ya, tahu kan rasanya putus cinta, uring-uringan, nggak doyan bobok, nggak lelap makan, pokoknya gitu dah. Sampai beberapa hari kemudian, Ladu mengajak si Gans untuk ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah gedung pernikahannya si Lucy dengan si Sirvasa. Ladu bilang, seenggaknya kasih selamat ke Lucy, biar hatimu plong. Tapi si Gans ini malah langsung tancap gas lagi. Oh alah, nggak, ternyata dia cuma parkir tadi. Singkat cerita, dengan dengkul kemeropyok, jantung jedak-jeduk, dan hatinya yang ambiar, Gans ini berniat memberikan selamat ke Lucy. Namun ketika dia melihat si Lucy yang ketawa bahagia, Gans mengurungkan niatnya dan langsung pergi dari sana. Di pinggir jalan, Gans tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya dan mewek di sana sehabis-habisnya. Tapi pas mau cabut, ada suara dari dalam bagasi. Kadal, Lucy coy, malah ndekem di sana toh bu. Ternyata si Lucy itu kabur dari pernikahannya. Sambil udut, Lucy bilang, Pak supir, ayo nikahin aku dong. Intinya sih, si Lucy cuma ngetes si Gans aja, dan Gans ini lulus tes itu. Dan mereka berdua pun berpelukan. Habis itu filmnya pun berakhir. Dan di akhir film mereka pun hidup dengan sengsara karena kawin lari. Bingung bayar kontrakan, bingung beli gas, bingung meteran listrik bunyi terus. Belum lagi pas punya anak popok mahal, bingung caranya dapat duit. Pokoknya bingung-bingung yang lain dah. Ya tapi nggak tahu juga sih, itu cuma om yang larang aja kok. Dan wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmi latihin.